Sunday. Udah kayak ini ya, petinju gitu ya. Ini adalah minggu pertama di bulan November, di bulan ke 11. Ih, udah mau habis. 11. Asik. Kayak ada diskon di suatu. Ini langsung nih bunyi-bunyi iklan di YouTube keluar nih. Ada Jackie Chan gitu ya. Bukan sponsornya gitu. Iya benar-benar. Untuk hari ini kita akan sama-sama mensyukuri Tuhan udah bawa kita sampai bulan ke-11. Dan di saat ini kalau mau dibilang berat banget ya 2021. Iya, ringan? Enggak juga. Tapi dengan saat-saat yang luar biasa ini kita tahu kalau Tuhan menggendong kita seberat apapun berat badan kita. Haleluya. So, let's worship Him with a worship heart, with a gratitude. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? Yes. I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I got one response. I just one move with my arms stretched wide. I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again. It's all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king. Yes. Except for a heart singing hallelujah, hallelujah. You see, Daud always say this in his psalms. Di dalam mazmurnya dia sering banget dia berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Itu bukan karena dia harus, tapi dia berusaha memerintah dirinya untuk mencari alasan kenapa dia harus menyembah Tuhan. And if we come this morning dan mungkin kita gak punya alasan untuk menyembah Tuhan, izinkan kami memberikan satu alasan yang cukup, which is sebelum kita melakukan apa-apa, dia sudah melakukan semuanya untuk kita. Wow. Maybe it doesn't cost you a thing untuk berada di pagi ini, tapi it cost him everything. Once he give his life for you. So let's sing. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song
'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy of me, lift up your soul, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, come on, my soul, don't you get shy of me, lift up your soul, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your soul, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, praise the Lord. So I'll throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have Is a hallelujah. hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for my King, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. What a beautiful worship. As today guys, kita akan melangsungkan perjamuan kudus. We will do a Holy Communion. Dan gue mau mengajak teman-teman untuk mempersiapkan mungkin sebuah roti, biskuit, dan minumannya itu bisa dalam bentuk mungkin air atau teh, supaya kita bisa melangsungkan perjamuan kudus ini. Percaya secara profetik bahwa kita sendiri ada bersama dengan Tuhan Yesus melangsungkan perjamuan kudus itu. So, mari kita siapkan bersama-sama sambil kita bernyanyi kepada Tuhan. Your heart is for me. Your ear is listening. I'm safe in your love. Your army of angels watch over me. You're always present. You're always with me. For all of my life, your favor has followed. You're my covering. Empower and sing it. I have never walked alone. I've never been abandoned. You are my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer.
triumph, every failure, you are loyal to me. You are faithful and you always will be. See it! Every hour, every minute, you will always been there. You are faithful and you always will be. He's always there. In every triumph, every failure, you are loyal to me. You are faithful and you always will be. You're faithful. You are faithful and you always will be. You're faithful. You are faithful and you always will be. Yes. Jika kalian siap sudah dengan roti, biskuit ataupun minuman yang kau pegang pada saat ini, percaya dengan bentuk apapun pada saat ini secara profetik bahwa kita bergabung di mana Tuhan Yesus makan beserta dengan murid-muridnya. Dan apa terjadi? Tuhan Yesus mengambil sebuah roti dan dia mengangkatnya dengan tinggi dan mengucap berkat. Dan setelah itu dia memecah-mecahkan roti itu dan dia membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Aku percaya pada pagi hari ini roti yang dipecah-pecahkan oleh Yesus pun pada saat ini yang kau pegang telah dibagikan untukmu. Dan Tuhan berkata, bukankah roti yang kupecah-pecahkan ini ada persatuan dengan tubuhku? Jika engkau percaya, mari kita imani. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes, Lord. Dan setelah itu, Tuhan Yesus pun mengambil sebuah cawan yang berisi anggur. Tapi apa bentuk apapun yang kau pegang di dalam gelasmu pada saat ini, percaya, waktu engkau mengangkatnya juga, Tuhan Yesus berkata, bukankah cawan yang kuberikan kepadamu ini adalah melambangkan tumpah darahku, pengorbananku buat kalian semua. Jika engkau percaya, mari kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita meminumnya. Yes, God. Let's give a praise to the Lord. Mari kita mengucapkan syukur kita. Kami berterima kasih Tuhan atas perjamuan kudus ini ya Tuhan, yang melambangkan pengorbanan-Mu ya Tuhan, buat setiap kami ya Tuhan yang tidak semestinya berdosa ini ya Tuhan, yang tidak pantas dan tidak layak ya Tuhan, tapi Engkau melayakkan kami semua ya Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Let's give a praise to the Lord. Give your praise to the Lord. Come on, say it. And every hour, every minute, you have always been there. Say, you are faithful and you always will be. In every triumph, every failure, you are loyal to me. You are faithful and you always will be. You are faithful and you always will be. You are faithful and you always will be. Let's give a round of applause to the Jesus, Come on! to
to our mighty God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the remembrance of how good you are to us. Teman-teman, di tangan gua pada saat ini banyak catatan atas prayer request yang mau gua bawakan daripada jemaat-jemaat yang ada. Gua mau berdoa untuk finansial dan pekerjaan buat kalian yang mungkin saat ini lagi mencari pekerjaan. Mungkin finansial kalian lagi stuck, lagi kayak ngerasa kok gua gak kemana-mana sih Tuhan. Tapi percaya sama Tuhan bahwa dialah Jehovah Jireh, dialah Tuhan penyediamu. Dia tidak akan membuat anaknya tergeletak, dia akan memelihara kamu. Percaya dengan waktunya, Tuhan pasti menyediakan buat kamu pada waktunya. Pasti dia mau menyediakan yang terbaik buat untukmu. Dan aku juga berdoa untuk relationship, buat relationship kita. Pastinya kepada Tuhan terlebih dahulu. Let you have that intimate relationship with your Lord. And I believe today, biarlah keintiman itu makin menjadi erat. Dan aku berdoa juga untuk relationship through your family, guys. Because family is everything. Dan biarlah ada restorasi, keharmonisan terjadi di dalam keluargamu pada saat ini. Jika kalian merasa kayak, kok Tuhan keluargaku gak perfect, it's okay. But first God said, do your best to love your family. Supaya ada pemulihan di dalam keluargamu. Aku mengucapkan shalom buat keluargamu. Biar ada damai sejahtera di dalam keluargamu pada saat ini. Dan aku juga berdoa untuk mental health. Mungkin pada saat ini iblis gak seneng waktu kita lagi dalam keadaan baik-baik saja. Apalagi waktu kita mau melayani Tuhan dengan dahsyatnya. Iblis gak suka. Dia terkadang mau mengambil jiwa kita. Dia mulai membuat kita dengan hal-hal negatif. Menaruh pikiran di dalam kita dengan hal-hal yang negatif. Dia mulai bikin kita stres, depresi, punya mental health issue. Tapi pada hari ini, gue mau menarik semua kutuk atau semua hal-hal yang jahat daripadamu. Biar pikiranmu diperbarui oleh Tuhan. Biar ada pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang manis, pikiran-pikiran yang kudus di dalam pikiranmu pada saat ini. Biarlah Tuhan mengambil alih. Biar diperbarui pikiranmu. Biar hikmat marifat turun atasmu pada hari ini. Thank you Jesus. Dan aku juga mau berdoa untuk health for our beloved. And I want to pray this specifically untuk teman kita, saudara kita yang bernama Friska Sitorus. Yang lagi persiapan untuk operasi pembekakan jantung. Friska Sitorus, gue berdoa pada saat ini. Biar tangan Tuhan tercurah atasmu. Dia menjadi Jehovah Rafa buatmu. Dia menjadi Tuhan pemulihmu. Mungkin dokter ngomong, udah gak mustahil, udah gak mungkin sembuh. Tetapi percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Dia dokter daripada segala dokter, dia tabib dari segala tabib. Dia sanggup memulihkan engkau pada saat ini. Operasimu akan berjalan dengan lancar. Percaya, you will give the new heart to you. Engkau punya hati yang baru. Dan biarlah kesembuhanmu, pemulihanmu menjadi akan testimoni yang luar biasa. Buat banyak orang bisa mendengarkan bahwa keajaiban Tuhan. Bahwa engkau menjadi Tuhan yang hidup, Friska Sitorus. Thank you Lord. Thank you Jesus. You are so good to us Lord. I pray, biarlah apapun yang kami cari, waktu kami berdoa kepada engkau, pastinya pada waktunya kita akan mendapatkan. Di mana waktu kita
mengetok pintu-Mu, waktu kami mau datang dengan merendahkan diri kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Pasti Engkau bukakan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami amini setiap doa-doa kami yang kami panjatkan kepada Engkau. Yes Lord. Mari semua yang percaya kita katakan amin, amin, amin. Wow. I don't know about you, but I felt the presence of the Lord today. Yes! Woo! Hi guys, once again, happy Sunday. Happy Sunday to each one of us. Welcome to Empower Indonesia. Wow, what a great worship, guys. Vino, Jen, Feby, fantastic worship. Gue yakin pintu-pintu surga terbuka pada hari ini. Guys, I don't know wherever you are. Gue nggak tahu aplikasi apa saat ini yang lu lagi pakai. Mau itu Zoom, YouTube, TikTok, Instagram, I don't know. Tapi gue percaya Tuhan bisa pakai dari setiap alat. Dan dimanapun kalian berada, gue percaya Tuhan mau bekerja dan mau berbicara secara setiap individu dari kalian semua. Dan gue percaya waktu kalian keluar daripada ibadah hari ini, kalian tidak akan sama lagi. Amen. Guys, gue mau untuk masuk ke sesi di mana yang bagi sama pentingnya buat gua, yaitu memberi kepada rumah Tuhan. Memberi kepada rumah Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan kita lebih baik untuk memberi daripada menerima. Ada firman-Nya berkata seperti ini teman-teman. Ya, hendaklah engkau memberi dengan kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati. Jangan karena paksaan, karena Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan penuh sukacita. Dan pagi hari ini, gue mau ngajak teman-teman untuk memberi kepada rumah Tuhan. Percaya, apapun yang dikumpulkan bukan untuk kita, tetapi di mana rumah Tuhan ini supaya bisa memberkati lebih banyak jiwa-jiwa. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan juga. So ini gak sebuah paksaan. Tetapi kalau kalian mau memberi, mari kita satukan hati. I would like to pray for you. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami dikumpulkan di Empower Indonesia ya Tuhan. Bahwa sebentar lagi kami mau memberi kepada rumah Tuhan. Di mana waktu kami memberi, biarlah kami memberikan bukan karena sedih hati, bukan karena paksaan, tetapi kami mau memberi dengan penuh sukacita, dengan kerelaan kami ya Tuhan. Dan kami percaya apapun yang kami tabur tidak pernah akan terbuang sia-sia. Biarlah Tuhan juga akan memberkati dan memultiplikasikan bagi tangan-tangan yang telah memberi. Bapa, biarlah pagi hari ini, biarlah apapun yang dikumpulkan, biarlah ini bisa memperluas kerajaan-Mu yang ada di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi, mari kita yang percaya kita katakan amin, amen, amen, amen. Guys, buat yang mau memberi pastinya sekarang udah ditampilkan from our team production down below here. Kita ada QRIS guys, jadi ini akan memudahkan kalian untuk memberi. Jadi what you can do, take out your phone, ya, keluarin HP kalian, get your camera on, and zoom in to our barcode yang ada di QRIS ini. Nanti langsung ke link up, ya, untuk kalian bisa memberi lebih mudah lagi. So once again, happy giving everybody. Guys, now this is the time what we are waiting for. Di mana kita akan diinjek lagi, ya, supaya kami imannya disegarkan dan diperbarui lagi. Karena kata Tuhan,
Firman itu timbulnya, iman itu timbulnya akan apa? Akan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita mau iman kita bertumbuh, banyak-banyak dengerin firman. Yes, guys, gua mau mengenalkan, dan as you guys know, he's a loving brother to me. He's a loving friend to me. And he is my pastor as well. Dan setiap kali kalau dia berkhotbah, pasti gue belajar sesuatu, teman-teman. Dan gue sangat banggakan kepada orang ini karena his heart for the people. His heart for the people, it's amazing. Gua tanpa lama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, pasti kalian udah mengenal ini our lead pastor Brian Syawarta. Come on. Thank you, Bri. Alright. I love Brian Nelson. Kalau kalian cinta pastor paling ganteng di Indonesia, Brian Nelson, kasih tepuk tangan dong. Thank you. Oh, pastor. Alright. Thank you worship team, that's incredible worship. We love you guys. Hey semuanya, gimana kabarnya? This is minggu pertama bulan November. Hai untuk semua teman-teman yang ada di Medan, di ujung barat Indonesia, sampai ke Bali, sampai ke Papua yang di ujung timur Indonesia. Kita kasih hai dulu dong ke semuanya. Hey, welcome. Kalau lu dari mana sih hari ini? Gue penasaran banget. Please type in di Zoom, di YouTube, di Instagram, di TikTok. Guys, we are back on social media. I am back on social media. Gue mulai main TikTok lagi dan rasanya aneh. But it's good. It's good to be back. Bulan ini kita bakal ngomongin sesuatu yang seru banget. Ini adalah bulan dimana kita akan membahas dengan tema Daniel's Dilemma. Mungkin dari tadi kemarin udah banyak yang lihat dan pikir apa sih Daniel's Dilemma? Kita bakal ngomongin tentang tujuan hidup. Mungkin banyak dari kita yang berpikir tujuan hidup. Mungkin ada dari kita yang nggak pernah berpikir apa sih, kenapa gue ada di sini, ngapain gue hidup dan lain-lain. Mungkin banyak juga yang udah berpikir dan masih belum menemukan. Gue ketemu banyak orang selama gue menjadi seorang pastor datang dan Kak, Pastor B, nanya dong gimana sih gue bisa nemuin tujuan hidup? Apa sih arti kita di sini? Kenapa sih gue banyak masalah? Kalau hidup banyak masalah ngapain kita hidup? Mendingan mati aja. Not that fast. Hey, gue gak tahu gimana lo bisa berada di sini hari ini. Tapi gue pengen lo tahu bahwa tidak ada yang kebetulan. Kalau hari ini lo bisa berada di sini lagi di Zoom secara live, YouTube live, ataupun lo melihat rekaman YouTube ini, gue percaya Tuhan mau ngomong dengan lo. Tuhan punya rencana yang luar biasa atas hidup lo. Dia belum selesai. Jadi kalau dia gak menyerah atas hidup lu, jangan pernah lu berpikir untuk nyerah atas hidup lu sendiri. Bulan ini kita bakal jalan di dalam perjalanan mengikuti kisah Daniel. Seseorang yang sangat luar biasa, seseorang yang berbeda dengan orang-orang di sekitarnya, di generasi itu, di zaman itu. Seseorang yang memiliki dampak, seseorang yang berinfluence, seseorang yang bukan cuma berdiri dengan teguh dengan keyakinannya, tapi mengubah orang-orang sekitarnya, bahkan mengubah bangsanya. Dan gue selalu bilang di Empower, tujuan kita ada di sini sebagai gereja, sebagai sebuah komunitas adalah untuk negeri ini, untuk bangsa Indonesia. Jadi kalau lu ada di sini dan ini pertama kali dan lu datang dengan keyakinan yang berbeda, lu tidak percaya apa yang kita percaya, gue cuma pengen bilang welcome dan santai aja. Lu bakal sadar kalau satu tepuk tangan. Nah, semua tepuk tangan. Harapan gue adalah selama 1 bulan ini lo bisa nyantai dan lo bisa membuka hati lo dan mendengar bahwa ada Tuhan yang sayang lo. Alright, with that mari kita berdoa dan kita akan mulai perjalanan kita di Daniel's Dilemma. Bapak kami bersyukur Tuhan, kami masih diberi kesempatan. Kalau kami hari ini bisa mendengar khotbah ini, bisa masuk ke acara ini, bisa mendengar video ini Tuhan, kami masih punya nafas. Engkau belum selesai dengan kami, Engkau punya masa depan yang cerah dan indah. Dan mungkin hari ini kami datang dengan semua masalah kami, semua pergumulan, semua yang kami sedang hadapi. Tapi kami tahu Tuhan, ada Tuhan yang lebih besar daripada semua itu. Kami siap mendengarkan dari Engkau Tuhan. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Alright, siapa yang siap baca Alkitab? Luar biasa. Vino cinta Alkitab karena Vino tahu bahwa Alkitab bukan cuma satu-satunya buku yang dia bisa baca, tapi satu-satunya buku yang bisa membaca dia, membaca gua, dan membaca hidup kita. Kita akan mulai ke Daniel
1, semuanya pegang handphonenya dan kita akan membaca bersama-sama. Daniel 1 berbicara seperti ini. 3 tahun setelah Raja Yayokim memerintah Yehuda, Nebukadnezar Raja Babel menyerbu kota Yerusalem dan mengepungnya. Tuhan mengizinkan dia mengalahkan Raja Yoyakim dan merampas sebagian barang-barang berharga di rumah Tuhan. Orang-orang yang ditawannya dibawanya ke kuil dewanya di Babel. Dan barang-barang berharga yang dirampasnya disimpannya di dalam gudang-gudang kuil itu. Kemudian raja memerintahkan Aspenas, namanya seru banget ya. Aspenas, kepala rumah tangga istana, untuk memilih dari antara tawanan-tawanan Israel beberapa pemuda keturunan raja atau berdarah bangsawan. Mereka harus pemuda-pemuda yang tidak bercacat. Mereka harus tampan. Kalau lu merasa firman ini buat lu banget karena dia ngomongin tentang lu, bilang amin aja. Kalau mereka harus tampan. Luar biasa Vino dan Wayne. Mereka harus tampan dimanapun kalian. Kalau kalian merasa tampan dan firman ini buat kalian, langsung aja tulis di kolom chat. Mereka harus berpendidikan tinggi. Mereka harus cerdas, berwawasan luas, serta patut untuk bertugas di dalam istana. Luar biasa Empower Indonesia. Kamu semua terpilih. Haleluya. Aspenas harus mengajar mereka membaca dan menulis bahasa Babel. Raja menentukan juga bahwa makanan dan minuman untuk mereka harus sama dengan yang disiapkan bagi anggota keluarga raja. Dapat makanan keluarga raja. Setelah dilatih selama 3 tahun, mereka harus menghadap raja untuk bertugas di istana. Sedikit sinopsis, ini adalah waktu di mana bangsa Israel itu sedang dijajah oleh Nebukadnezar. Jadi waktu itu ada raja, Nebukadnezar Babilonia adalah salah satu mungkin yang paling berkuasa di zaman itu, dan mereka menaklukkan berbagai bangsa-bangsa, berbagai negara-negara dan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, dan mereka mengambil orang-orang dan membawanya ke dalam Babilonia dan dijadikan budak. Bahkan di sini raja minta, gue mau yang terbaik. Setelah dia mengalahkan bangsa Israel, dia membawa orang-orang terbaik, yang paling pintar, yang paling ganteng, yang paling cakep dari Israel dibawa ke Babilonia untuk ngingetin mereka yang ada di Israel bahwa yang terbaik dari lu aja budak gue. Apalagi kalian rakyat biasa, kalian mendingan nyembah gua, Nebukadnezar. Nah, disinilah kita menemukannya di mana ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, salah satu anak-anak muda, pemuda-pemudi yang luar biasa yang dibawa masuk ke Babilonia sebagai orang buangan. Gua ini pecinta Jepang. Ada Japan freak di sini, kalau nama bahasa kerennya zaman sekarang wibu. Kita punyanya Jen, seorang pecinta Korea. Tapi gue dari dulu suka banget komik dari gue kecil. Pas gue kecil, kerjaan gue kalau bukan baca komik, nonton anime. Setiap hari Minggu, lu bisa menemukan gue di mana? Bukan di gereja, di depan RCTI lagi nontonin Orang Pun Datang dan Akan Kembali. Kehidupan kan jadi GG, oke. Di kehidupan yang akan menjadi lebih. Semua itu kok jadi lupa? Dia yang mampu melaksanakannya. Dragon Ball, Doraemon, Shinchan, semuanya gue nontonin. Bahkan dulu cita-cita gue adalah menjadi pengarang komik. Bahkan cita-cita gue adalah untuk satu hari kuliah di Jepang, tinggal di Jepang, punya istri orang Jepang, punya anak blasteran Jepang. Gue udah tentuin namanya Kyoshiro, panggilannya Kyo. Untung semua itu tidak terjadi. Karena gue gak tahu gue akan berada di mana sekarang kalau semua itu terjadi. Gue benar-benar cinta Jepang dan gue kayak semuanya tema Jepang. Kalau lu WhatsAppan sama gue, nama gue Burian-san. Watashi wa desu ne, hajimemashite, yoroshiku onegai shimasu. Gue sempet cinta Jepang, tapi gue selalu harus sadar bahwa gue bukan orang Jepang. Mau gue sok-sok Jepang, rambut panjang dicepol kayak samurai, gue juga bukan orang Jepang. Gue adalah orang Indonesia. Di zaman itu mereka semua dibawa ke Babilonia, disuruh belajar bahasa Babilonia, ngikutin budaya Babilonia, ngerti semua tentang Babel, tetapi mereka masih ingat bahwa mereka bukan orang Babilonia. Dan mungkin kita hari ini kayak, iyalah jelas lah Bri, lu mah orang Indo banget, gila ngomongnya aja agak Jawa-Jawanya, kadang-kadang lu bukan orang Jepang. Dan mungkin kita ketawakan hal itu. Tapi ketahukah kalian bahwa kalian bukan orang Indonesia? Tahukah kalian bahwa kalian bukan berasal dari dunia ini? Tahukah kita semua berada di sini, tapi kita bukan dari tempat ini? Begini Alkitab menyebutnya, Yohanes 15 ayat 19.
Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi kamu bukan dari dunia, kata Alkitab. Melainkan aku Tuhan telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Yohanes 17 ayat 14-16 berkata seperti ini. Aku telah memberikan firmanku kepada mereka dan dunia membenci mereka, kita. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Bahkan Paulus, Rasul Paulus super apostle, dia bilang seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat-ayat ini jelas-jelas bilang bahwa kita bukan dari sini, guys. Di sini kita adalah orang asing. Dan gue nangkep artinya, dan banyak orang yang memegang erat, mungkin orang-orang percaya, orang-orang Kristen, dan mereka membuat seakan-akan bahwa iman kita, kekristenan ini, apa yang kita percaya, bahwa seakan-akan ini adalah sebuah rencana untuk kita kabur dari dunia. Jadi makanya banyak pas gue kecil, banyak yang bilang, oh lu gak boleh nonton film-film duniawi, lu gak boleh denger lagu-lagu duniawi, lu gak boleh, apalagi yang duniawi, olahraga duniawi, makan makanan duniawi, gak boleh semua yang duniawi, lu harus rohani. Tapi apakah seperti itu? Apakah iman ini adalah untuk kita kabur dari hari ini dan kita cepat-cepat ke sorga? Kenapa? Karena kalau gue baca Yohanes 3 ayat 16, berkata seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tunggu bentar, jadi yang mana sih Bri? Kata Tuhan kita jangan jadi sama dengan dunia. Kayaknya dunia itu gak baik. Terus sekarang dibilang Tuhan Yesus cinta dunia, bahkan dia mati untuk dunia nebus dosa lu dan gua. Jadi gua harus kayak gimana? Kita harus mengerti bahwa dunia ini, penciptanya adalah Tuhan. Tetapi saat ini selama kita berada di sini, di detik dan menit ini, dunia ini bukan milik Tuhan. Oh gila, sesat loh, yang benar. Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan ke laut. Penguasa dunia ini, siapa yang lagi ngomongin? Iblis, musuh kita. Iblis, setan. Ini bukan dunia milik Tuhan. Inilah dunia yang Tuhan izinkan setan. Semua yang tidak baik, semua yang bukan dari Tuhan, diberi kuasa atas dunia ini. Yohanes 1 ayat 5, 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Makanya banyak yang datang ke gue dan nanya, kalau Tuhan emang Tuhan, kenapa orang-orang banyak yang mati? Kenapa orang-orang kelaparan? Kenapa orang-orang menderita? Kalau dia emang Tuhan, kenapa? Karena dunia ini bukan berada di bawah kuasa Tuhan. Bukan karena Tuhan gak berkuasa. Tetapi karena 2000 tahun yang lalu, lebih ribuan tahun yang lalu, nenek moyang kita Adam dan Hawa, mereka memakan buah dan mereka mengundang dosa masuk ke dalam dunia. Dan sejak saat itu dunia hancur karena dosa dan kuasa iblis sudah masuk ke dalamnya. Artinya sama seperti Daniel, kita sedang berada di dalam pembuangan. Kita harus sadar hal ini. Daniel adalah seseorang yang dibuang dan hidup di negara asing. Dia hidup di Babilonia. Dia dari Israel. Dia hidup besar di tempat yang bukan tempat asalnya. Dia berada di tempat yang diperintah oleh seseorang yang jahat, Nebukadnezar. Nebukadnezar seseorang yang menyembah berhala, yang punya gaya hidup yang berbeda. Dan semua di budaya di sekitarnya, semua teman-temannya, semua teman kerjanya, semua teman geng, anak tongkrongannya, semua memiliki budaya yang berbeda, budaya yang salah. Dia tahu apa yang dia harus lakukan, bagaimana dia harus hidup sebagai anak Tuhan. Karena dia dari Israel. Karena dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Tetapi dia hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, gue percaya lu dan gue. Dan kalau hari ini lu masih belum mengenal Tuhan, doa gue adalah satu. Lu boleh lupain semua yang gue ngomong. Tetapi ingat bahwa ada Tuhan yang sayang lu dan dia memanggil lu. Dan makanya gue sering banget kalau gue kayak ngobrol sama orang dan gue mendengarkan orang cerita masalahnya, cerita kehidupannya, bahkan cerita hal-hal yang dia lakukan dan gue cuma mendengar dan gue bilang Tuhan sayang lu. Sering banget gue dengar orang bilang, gila bro, gue pertama kali merasa kayak gini, gue pertama kali merasa diterima, gue pertama kali merasa didengarkan. Kok lu gak ngejudge gue sih?
Karena setiap kali gue ngobrol, dan gue kayak, what do you mean, maksud lo apa? Dan mereka terus sering kali bilang bahwa setiap kali gue kenal dengan orang-orang yang namanya orang Kristen, gue baru ngomong sedikit aja yang mereka nggak setuju, mereka langsung hakimin gue, mereka langsung bilang gue salah, mereka bilang gue harus bertobat, kalau nggak gue masuk neraka. Dan gue ngerti kenapa orang-orang ini ngomong gitu, mungkin karena itu memang yang diajarkan Alkitab bagaimana kita harus hidup. Tapi gue penasaran, mungkin nggak sih yang orang-orang ini katakan, yang orang-orang ini lakukan itu benar, tapi tidak membantu. Karena kita sebagai orang percaya kita bisa hidup dengan benar, dan tidak membantu orang-orang. Gue percaya bahwa kita ada di dunia dengan sebuah misi. Sama seperti Daniel dikirim ke Babel, Tuhan mengizinkan, bukan Tuhan yang membawa dia ke Babel, Raja Nebukadnezar yang membuang dia ke Babel. Tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan punya misi untuk lu dan gue. Dan misi ini, tujuan hidup ini bukan tentang siapa lu, apa yang lu lakukan, seberapa duit yang lu punya, bisnis yang lu bangun, karir yang lu punya, pelayanan yang lu lakukan. Bukan tentang itu. Tapi gue percaya bahwa jawaban dari apa sih tujuan hidup gue, kenapa gue ada di sini. Sesimpel ini, untuk kita bisa menjadi dampak kepada orang-orang sekitar kita di mana kita berada. Dengan cara menjadi seperti Kristus. Dengan cara berdiri teguh dengan apa yang kita percaya, tetapi mencintai dengan baik. Karena dari cerita Daniel, dia nggak datang ke Babel dan dia bilang kayak, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dosa, neraka, gue surga. Dia nggak seperti itu. Dan gue berharap kita empower, kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Yang menghakimi orang, kita jadi orang-orang yang mencintai orang. Tetapi juga di waktu yang sama, kita bukan jadi orang-orang yang dibawa arus. Kita harus tahu apa yang kita percaya, apa yang benar-benar dan yang salah-salah. Karena kita berdiri dengan kokoh di atas firman Tuhan. Pada saat semua, kalau tepuk tangan, semua tepuk tangan, kita kasih kemuliaan untuk Tuhan. Pada saat kita hidup di mana semua orang bisa boleh dipanggil apapun pronouns-nya. Ada yang mau dipanggil she, they, bahkan kemarin gue lihat TikTok, ada yang dibilang pronouns gue adalah demon. Gue kayak, wow. Bahkan gue baca komen-komen orang dan bilang kayak, oh pronoun gue adalah she dan they, dan pronoun gue adalah ini dan gue bisa. Tapi kalau sampai pronoun lu demon, sampai pronoun, ada yang orang yang dibilang pengen pronouns-nya anjing katanya. Karena gue cute kayak papi dan gue mau dipanggil anjing pronouns gue. Kalau kalian nggak terlalu ngerti ini, pronouns adalah cara kita memanggil dan ini adalah cara untuk kita acknowledge katanya orang-orang punya gender identity. Gitu loh. Pada saat semuanya bergerak, kita harus tahu apa yang kita percaya. Gue pribadi percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia, cowok, laki-laki, dan perempuan. Tapi gue tidak mengejudge orang punya perjalanan di dalam gender mereka, identitas mereka, apa yang sedang mereka lakukan. Tapi kita harus tahu dengan jelas apa yang kita percaya. Dan selama bulan ini kita akan melihat hidup Daniel. Gimana sih caranya dia bisa di tengah-tengah budaya yang gila, jungkir balik, tapi kenapa dia bisa berbeda? Dan bukan cuma itu, gimana caranya dia sukses pada akhirnya, dan gue spoiler dikit ke belakangnya, dia sukses membawa, bukan cuma membawa bangsanya, tapi membawa Tuhannya ke tengah-tengah Babel, bahkan seluruh Babel jadi memuji nama Tuhan Yesus karena dia, karena bagaimana dia hidup. Are you ready to learn? Yes. Kita mulai dengan introduction dikit, ada 4 part. Hari ini kita mulai yang simple. Hari ini the first part is this. Kita harus tahu untuk kita bisa berdiri teguh dan mencintai dengan baik di tengah-tengah budaya yang kita punya, kita harus tahu identitas kita. Empower Indonesia, kalau kalian catat ini, kita harus tahu identitas kita. Kita lihat cerita Daniel, kita akan melanjutkan di Daniel 1 ayat 6, dan ada 3 hal yang kalian akan lihat yang Babel coba rubah, yang dunia coba rubah identitas Daniel, tetapi dia berdiri teguh dan dia berhasil untuk tahu dan berdiri siapa dia. Daniel 1 ayat 6 berkata seperti ini, di antara pemuda-pemuda itu terdapat juga Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, semuanya dari suku Yehuda. Kepala rumah tangga istana mengganti nama-nama mereka menjadi Daniel jadi Belsazar, Hanaya jadi Sadrak, Misael jadi Mesak, Azaria jadi Abednego. Alright, here's the thing about Bible. Inilah Alkitab. Kalau kita baca gitu aja, kita kayak, oh oke, ganti nama gitu kan, kayak Brian Shawarta jadi artis kayak Brian the Great gitu, atau kayak Brian the Handsome, ganti nama doang gitu. Apa sih Freddie Mercury, Rich Brian gitu, ganti nama doang. Kan kita akan miss out
Kenapa? Karena sebenarnya di zaman itu penggantian nama punya arti yang sangat dalam. Pada saat sebuah bangsa menjajah bangsa lain dan pada saat seorang memiliki budak, yang mereka pertama lakukan adalah mengganti nama budaknya. Kenapa? Karena yang diganti adalah identitasnya. Poin pertama adalah ini, dunia akan mencoba mengubah identitas kita. Dunia akan mencoba mengubah identitas kita. Pada saat orang-orang Israel itu datang dan mereka dinamakan ulang, mereka dinamakan sesuai nama yang si pemiliknya tentukan. Dan itu bukan cuma memberikan identitas baru, tapi menghancurkan identitas yang lama. Coba kita lihat dikit arti nama mereka. Daniel artinya adalah Tuhan adalah hakimku. Belsazar artinya adalah perempuan lindungi sang raja. The first thing yang dilakukan, nama Daniel yang cowok jadi cewek. Oke, lu cowok, nggak mau, lu cewek. Mulai hari ini, lu cewek. Bukan cuma itu, tapi fokus yang ke Tuhan, Tuhan adalah hakimku. Jadi fokusnya ke orang. Gue adalah perempuan dan gue harus melindungi raja. Dari seseorang yang dilindungi, diproteksi, dan dijaga Tuhan, dia menjadi seseorang yang harus melindungi manusia yang lain. Di budaya itu, ini adalah ejekan dan hinaan untuk Daniel dan untuk bangsa Israel. Sebesar itu arti penggantian nama. Gimana dengan Hananiah? Hananiah artinya Yahweh, Allah, sangat baik kepadaku. Sadrak artinya aku ketakutan dengan Tuhan. Wow. Merubah bukan cuma merubah karakter Tuhan yang baik menjadi Tuhan yang jahat. Mengubah fokus dari kita yang berani mendekat ke Tuhan menjadi kita jauh dari Tuhan. Bukankah itu yang selalu dunia lakukan? Menudung kepada kita, lu kan dosa, masa lalu gitu. Itu yang lu lakuin, itu yang lu pakai, itu yang lu tidurin. Dan mengingat semua masa lalu kita dan memberikan label-label ini. Mungkin teman kita, mungkin orang tua kita, mungkin budaya di sekitar kita. Dan memberi kita nama yang baru. Lu lemah, lu gagal, lu gak punya masa depan. Tetapi jangan ambil label-label ini. Mishal artinya ini. Siapakah yang bisa seperti Allahku? Tidak ada. Dia dirubah menjadi Meshak. Artinya aku dibenci dan aku dipermalukan. Yang fokusnya tadinya akan kelebihan Tuhan. Tiba-tiba fokusnya menjadi kekurangan diri sendiri. Condemnation. Rasa tertuduh. Rasa malu. Rasa ketakutan. Tidak ada yang bersama gua. Kepercayaan diri yang datang dari Tuhan. Ada gak sih yang bisa kayak Tuhan? Tuhan gue gak ada. Malah sekarang jadi ketakutan akan Tuhan. Bukan takut akan Allah yang positif. Tapi inilah ketakutan karena Tuhan seperti seorang monster. Seseorang yang siap menghukum. Kayak dia adalah Tuhan yang kalau kita salah masuk neraka loh. Dan kalau sampai hari ini ada orang-orang yang membuat kesan itu dengan kalian. Mungkin orang-orang yang mengenal Tuhan, tapi mereka membuat kalian merasa bahwa Tuhan marah dengan kalian. Gue pengen hari ini lu tahu bahwa Tuhan sayang lu. Bahwa Tuhan gak pernah marah sama lu. Dia marah dengan dosa yang mungkin lu ada dan lu lakukan. Karena dosa itu membuat dia jauh, membuat lu jauh dari dia. Tapi dia gak marah sama lu. Dia sayang banget sama lu. Dan yang terakhir, Azariah. Artinya adalah Yahweh, Allah telah menolongku. Namanya dirubah menjadi Abednego, budak si Nebo. Anak Allah menjadi budak manusia. Kalian bisa lihat gak perubahan nama ini memberikan arti yang sangat dalam. Karena itulah identitas mereka, siapa mereka, bagaimana mereka melihat dunia, semuanya dirubah dengan nama. Kenapa identitas penting untuk kita ngomongin tujuan hidup, untuk tujuan hidup Daniel, untuk dia tahu apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupnya, penting untuk tahu identitasnya, karena dalam bahasa Inggris, ini yang si Chris Hodges bilang dalam bukunya, dia bilang seperti ini, purpose is identity in action. Purpose is identity in action. Tujuan hidup adalah identitas yang bergerak dan berfungsi. And I love that, itu make sense banget karena kita tidak bisa menemukan tujuan hidup kita kalau kita tidak lebih dahulu menemukan identitas kita. Handphone gak akan pernah dipakai nelpon kalau gue kira itu sendal.
Kalau mata gue picek satu hari gue bangun dan gue kayak ini kayaknya sendal nih atau ini kayaknya pemberat kertas dan gue kagak tahu itu handphone, gue nggak bakal pakai itu untuk nelpon. Apa yang gue tahu tentang hal itu akan gue pakai. Kalau gue kira itu adalah pembatas buku, ya gue bakal pakai itu sebagai pembatas buku. Sampai satu saat gue tahu itu handphone dan ternyata diciptakan untuk menelpon, baru gue kayak, oke, gue akan memakai ini untuk menelpon. Tujuan adalah identitas yang bergerak, yang berkembang, yang berfungsi. Identitas yang berfungsi sebagaimana ia harusnya diciptakan. Pertanyaan gue, apakah lu tahu identitas lu hari ini? Dan mungkin udah begitu banyak label, mungkin udah begitu banyak tuduhan yang diberikan kepada lu. Dan mungkin lu bilang, Brian, tapi gue udah gagal. Sekarang gue udah gak seperti dulu lagi. Gue udah banyak dosa, gue udah melakukan dan udah gak ada harapan buat gue. Gak mungkin Tuhan sayang gue, gak mungkin dia punya rencana buat hidup gue. Yeremia 1 ayat 5 berkata seperti ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi, menjadi dampak, menjadi ambasador Tuhan sebagai bangsa-bangsa. Sebelum Daniel dikirim ke Babel, dia udah lebih dahulu dipilih Tuhan, dicintai Tuhan. Sebelum dia melakukan hal-hal baik dan hal-hal buruk, dia udah lebih dulu dikuduskan. Kata kudus itu artinya bukan gua gak berdosa. Kata kudus artinya dipisahkan dan dianggap spesial, dianggap berbeda oleh Tuhan untuk tujuan Tuhan. Lu dan gua, kalau kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita dikuduskan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena perbuatan dia di atas kayu salib. Apakah lu tahu bahwa lu spesial, lu unik? Apakah lu tahu bahwa gak ada orang lain kayak lu? Apakah lu tahu bahwa lu berharga dan biji mata Tuhan? Apakah lu tahu bahwa lu punya satu tujuan hidup yang cuma lu punya? Brian Nelson punya tujuan hidup yang cuma dia punya. Ada cerita, ada bagian di cerita Tuhan yang luar biasa yang ditulis dari sejak dunia diciptakan. Lanjut ke Alkitab, Tuhan Yesus turun dan rasul-rasul melanjutkan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan hari ini kita berada di sini. Itu adalah sebuah skenario yang luar biasa, cerita yang epic banget yang Tuhan tulis. Dan ada bagian yang Brian Nelson harus isi. Menjadi pendeta paling ganteng di Indonesia. Cuma dia yang bisa melakukan itu. Brian ini kagak bisa. Apakah lu tahu? Lu juga punya satu tujuan yang unik banget di hidup lu yang gak ada orang lain yang bisa. Ada bagian peran yang harus lu mainkan. Dan kalau lu gak berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup lu, maka dunia akan kehilangan itu. You are special. You are unique. Roma 8 ayat 17. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Gue ingat pada saat gue pertama kali, perjalanan gue pertama dengan Tuhan, ada orang-orang yang kenal Tuhan di saat hidup mereka tuh lagi rendah-rendahnya. Kayak mereka udah kehilangan segalanya dan mereka udah gak punya apa-apa dan kayak Tuhan tolong. Tapi pada saat gue mengenal Tuhan, gue berada di saat hidup gue lagi tinggi-tingginya. Sebagai anak berumur 22 tahun, gue punya segalanya yang gue mau. Uang cukup, pacar ada, hobi ada, kerjaan juga ada, semua ada. Tapi gue merasa hampa. Dan di situ gue sadar pada saat gue kenal Tuhan dan gue mulai mengikuti Dia. Satu persatu Tuhan ambil itu semua dari hidup gue. Apa yang gue punya, kerjaan gue, pacar gue dulu, mantan gue dulu, gue dipanggil ke Hillsong College, gue dibawa ke tempat yang gue gak tahu, gue sebagai penerus bisnis orang tua gue dulu, pembisnis yang udah jalan, gue sekarang menjadi murid lagi, semua itu dilucuti dari gue dan gue menemukan titik di mana gue gak punya apapun kecuali Tuhan. Tapi gue sadar hari ini bahwa itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi dalam hidup gue. Hari ini, ada gak sih hal-hal di hidup kita yang kita begitu mengaitkannya dengan identitas kita? Materi kita, hubungan kita, keluarga kita, orang tua gue siapa? Kita sekolah di mana, di SMA mana? Kita akan kuliah kemana? Dan kita begitu memegang erat dan kita membiarkan itu semua menjadi identitas kita. Dan kalau hari ini Tuhan mulai membiarkan itu dicabut satu-satu, ketahuilah Dia punya identitas yang jauh lebih baik untuk lo. Karena lu adalah anaknya. Dan lu punya Dia. Dan gak ada yang lu butuhkan selain Tuhan itu sendiri. Cara pertama yang kita harus lakukan.
kita harus mengenal Tuhan Yesus. Pengenalan akan Tuhan adalah titik pertama dalam kita menemukan tujuan hidup kita. Kita harus tahu, makanya Alkitab gue kayak gini banget. Alkitab ini penting sekali untuk kita baca setiap hari, karena disitulah kita bisa mengenal siapa Tuhan itu, dan kita menemukan siapa diri kita. Yang pertama tadi, dunia akan mencoba mengubah identitas kita. Yang kedua, dunia akan mencoba menggoda identitas kita, bukan cuma diubah. Dan kalau nggak bisa diubah, digoda yuk. Daniel 1 ayat 8. Dengan pertolongan Allah, Daniel disayang dan dikasihani oleh Aspenas. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman anggur dari istana raja. Sebab itu ia minta kepada Aspenas supaya boleh mendapatkan makanan lain. Karena takut kepada raja, Aspenas berkata, "Raja sendiri yang telah menetapkan makanan dan minumanmu. Jadi jika menurut pendapatnya engkau kelihatan kurang sehat dari pemuda-pemuda yang lain, aku pasti dibunuhnya." So, yang terjadi waktu itu guys, semua orang makan makanan raja. Di zaman itu kalau lu orang biasa, makanan lu gila, biasa banget, banget. Tapi kalau lu keluarga royalty, anak raja, lu akan makanan yang mewah banget, itu jauh banget bedanya. Mewah. Dan Daniel beserta orang-orang pilihan lain, dia dikasih makan seperti raja. Tetapi yang kita harus tahu, makanan itu enak banget, nikmat banget, tetapi makanan itu tidak kosher. Waktu itu ada cara yang makan, mereka nggak boleh makan babi, mereka nggak boleh makan yang tidak bersisik, seafood yang tidak bersisik, dan makanan-makanan itu tidaklah diperbolehkan oleh Tuhan. Kedua, makanan-makanan itu juga udah dipersembahkan kepada dewa-dewa lain. Dan Daniel dengan teguh dia berdiri dan dia bilang, gua nggak mau. Dia tahu keyakinan dia tahu apa yang benar, apa yang boleh dan tidak. Dan dia bilang dia tidak mau mengikuti itu semua. Hari ini gue pengen nanya, ada gak sih berkat-berkat di hidup lu yang menghalangi lu dari tujuan Tuhan buat hidup lu? Ada gak sih berkat-berkat yang sedang kita nikmatin hari ini? Tapi kita harus sadar bahwa berkat itu bukan dari Tuhan. Bisnis yang kita lagi kembangin, hubungan yang kita lagi jalanin, apa yang kita lagi milikin, mungkin enak dan nikmat, tapi itu bisa jadi satu hal yang menghentikan lu dari panggilan Tuhan untuk hidup lu. Gue inget banget dulu pada saat Tuhan bawa gue dari Indonesia ke kuliah ke Australia, hal yang terbaik bagi gue adalah meninggalkan semuanya. Salah satunya hubungan gue dengan orang-orang di dalam hidup gue, hubungan gue dengan mantan gue, hubungan gue dengan komunitas gue yang lama yang tidak baik, itu dipaksa dicabut. Dan godaan itu tidak ada lagi. Dan pada saat itu gue menemukan Tuhan dengan perspektif yang baru, pengenalan yang baru. Dan di sana gue belajar bagaimana gue harusnya hidup sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Jangan sampai hari ini gue berdoa, apa yang kita punya menggoda kita dari tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kalau musuh kita tidak bisa mengubah kita, karena kalau kita adalah anak-anak Tuhan, musuh tidak bisa memegang kita, tidak punya kuasa atas kita, tapi dia bisa menggoda kita. Makanya dari dulu pada saat pertama kali manusia diciptakan, setan, ular, iblis tidak bisa mengapa-ngapain manusia, tapi dia menggodanya. Dia menggoda Hawa dan Hawa jatuh dalam dosa. Itulah kenapa hari ini dosa ada. Tetapi Daniel berdiri teguh dan dia bilang tidak. Dan keyakinan dia, conviction dia membuat dia berbeda. Hari ini apakah ada hal-hal yang lo harus putuskan? No. Enggak. Gue gak akan berbisnis seperti itu. Gue gak akan melanjutkan hubungan yang tidak baik ini. Gue tidak akan melanjutkan hal-hal ini yang gue lakukan, yang gue pakai. Apa yang gue lakukan di Sabtu malam, di Minggu malam. Apa yang gue nonton pada saat orang lain gak lihat. These things gue gak akan lakuin. Bukan karena tidak boleh, bukan karena gue berdosa, bukan nanti gue masuk neraka. Tapi karena Tuhan begitu sayang gue dan dia punya hal yang luar biasa untuk gue. Dia punya panggilan yang luar biasa dalam hidup gue. Gue gak akan tergoda akan hal-hal yang tidak real, yang tidak baik ke depannya. And the musicians boleh temenin gue ke atas. And here's the third one, bukan cuma dunia akan mencoba mengganti identitas kita, dunia akan mencoba menggoda identitas kita. Yang ketiga adalah dunia akan mencoba menguji identitas kita. Daniel 11. Kemudian Daniel merundingkan hal itu dengan pengawal yang ditugaskan oleh Aspenas untuk mengurus Daniel dan ketiga kawannya. Daniel berkata, "Ujilah kami selama 10 hari. Berilah kami hanya sayuran dan air untuk makan minuman. Setelah 10 hari, bandingkanlah rupa kami dengan rupa pemuda-pemuda yang makan makanan yang mewah itu. Lalu ambillah keputusan berdasarkan pengamatanmu itu."
Pengawal itu setuju dan mengadakan percobaan selama 10 hari. Setelah waktu habis, mereka kelihatan lebih sehat dan lebih kuat daripada pemuda yang telah mendapat makanan dari meja raja. Sejak itu, pengawal itu tidak lagi menghidangkan kepada mereka makanan dan minuman yang ditetapkan oleh raja, melainkan hanya sayuran dan air saja. Daniel bilang, kasih kita makan sayur dan air selama 10 hari dan lihat kita bakal lebih segar. Si angka 10 di Alkitab itu angka spesial. Angka 10 itu melambangkan ujian. Makanya ada 10 perintah Allah. Ada 10 hari mereka berpuasa pada saat Pentakosta. Kita diminta untuk memberikan 1/10. Itu semua adalah ujian. Pertanyaannya, apakah kita akan lolos ujian itu? Gue ingat pertama kali gue juice fast. Ada yang pernah di sini? Ciwi-ciwi yang suka detox, juice fast. Gue minum air es kayak sari dari buah. Blendernya nggak ada, air doang. 7 hari lamanya. Bukan diet sampai apa, gue cuma penasaran aja. Dan gue pengen nyoba, biasanya gue diet puasa Daniel, gak makan daging, kali ini gue coba juice fast. 2 hari pertama itu menderita banget, sakit banget. Tapi lucunya 5 hari setelahnya, gue merasa segar lebih dari sebelumnya. Hari ini, ujian apa yang sedang lu berada di dalamnya? Mungkin ada hal yang kurang baik dalam hidup lu. Mungkin lu udah mau putus asa. Mungkin lu udah mau bilang, kayaknya gue gak kuat. Tapi gue pengen lu tahu bahwa itu adalah ujian yang Tuhan izinkan lu untuk mengikuti di dalamnya karena dia tahu lu akan lulus. Tuhan Bapa yang baik tidak akan memberikan anak SD ujian anak kuliahan. Dia hanya akan memberikan dan membiarkan anaknya dicobai yang dia bisa lulus. Tapi kita harus tahu apa yang cobaan, apa yang ujian. Karena kalau dunia mau menggoda kita, itulah cobaan. Dan cara untuk menanggulangi cobaan adalah untuk lari. Tapi cara untuk melewati ujian adalah dilewati. Yang satu dihindari, cobaan dihindari, ujian harus dilewati. Kalau cobaan ada kita lari, kalau ujian ada kita sikat. Untuk melewati cobaan kita butuh keyakinan yang kuat, kita nggak akan mau. Tapi untuk melewati ujian kita butuh kekuatan. Kita harus lewatin itu. Ada hal-hal yang kita gak bisa hindari. Pertemananmu mungkin jadi cobaanmu, tapi keluargamu adalah ujianmu. Lu gak bisa lari dari keluarga lu. Pacar lu mungkin jadi cobaan lu, tapi istri lu udah pasti ujian lu. Lu gak bisa lari dari istri lu. Apa yang lu bisa rubah mungkin jadi cobaan lu, tapi apa yang lu gak bisa rubah? Kondisi fisik lu, bagaimana lu terlahir, siapa lu, di negara apa lu berada, di keluarga mana, apa yang lu lakukan, apa yang tidak bisa diubah, udah pasti. Tapi gue pengen lu tahu bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk hidup lu ke depannya. Dia sayang lu, dia memanggil lu sebagai anaknya. Dan ada hal-hal yang menjadi cobaan selama ini yang hari ini perlu lu stop dan putuskan, lu gak akan ambil lagi. Dan ada hal-hal hari ini yang lu harus putuskan, lu akan maju terus. Karena Tuhan punya hal-hal yang luar biasa, masa depan yang begitu cerah bagi lu. Bapak, aku berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan suaraku saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Arahkan pandangan mereka kepada Engkau. Arahkan pandangan mereka bukan kepada kiri, kanan, bawah, atas, tapi lurus ke depan di mana Engkau ada. Engkau adalah milik kami, Engkau adalah hadiah kami, Engkau adalah the real prize dalam kehidupan ini Tuhan. Bantu mereka bukan cuma ungkapkan tujuan hidup mereka, bukan cuma ungkapkan kebaikan-Mu dalam hidup mereka, tapi bantu mereka berjalan mulai dari hari ini ke depannya Tuhan. Berikan mereka kekuatan baru bagi yang membutuhkan kekuatan. Berikan mereka pintu yang baru bagi yang membutuhkan jalan keluar. Berikan mereka mujizat bagi yang membutuhkannya dan gak ada cara maju Tuhan. Aku berdoa ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau lu melakukan itu semua, kalau lu berdiri teguh, di akhir Daniel 1 berkata seperti ini. 3 tahun masa pendidikan yang ditentukan oleh raja itu, Aspenas membawa semua pemuda itu menghadap Raja Nebukadnezar. Setelah berwawancara dengan mereka semua, raja mendapati bahwa Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, lihat, mereka tidak dipanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena raja pun udah tahu siapa mereka sebenarnya.
Mereka ditemukan melebihi semua orang yang lainnya dalam segala bidang. Mulailah mereka bertugas dalam istana raja. Yang terbuang jadi yang berkuasa di tempat buangannya. Dimanapun lu berada, mungkin lu bukan yang tertinggi dalam perusahaan lu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu. Tapi gue percaya Tuhan akan menaikkan lu di tempat dimana lu berada, di tengah-tengah dunia yang berantakan ini. Dan lu akan menjadi dampak yang luar biasa. Lu akan menjadi terang dan garam yang luar biasa. Dan lu akan menunjukkan kemuliaan Tuhan kepada sekeliling lu. Dan tiap raja mengumpulkan persoalan yang memerlukan penerangan dan pertimbangan. Ia melihat bahwa nasihat dan tanggapan keempat pemuda itu 10 kali lebih baik daripada nasihat dan tanggapan semua peramal setelah ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel tetap bertugas di istana raja. Koresh dari Persia menaklukkan Babel. Untuk waktu yang lama dia tetap berkuasa. Dimanapun lu berada, Tuhan belum selesai dengan hidup lu. Dan kita akan terus belajar tentang Daniel selama 4 minggu ke depan. Tapi pertanyaan gue hari ini, apakah lu mengenal dia? Karena ini semua tidak bisa, Daniel tidak akan bisa melakukan ini tanpa Tuhan. Tanpa dia mengenal Allahnya, tanpa dia tahu siapa pemilik dia. Sesungguhnya lu dan gue diciptakan oleh Tuhan, gak kebetulan. Dan sesungguhnya dia memanggil lu dengan semua kepala tertunduk dan semua mata tertutup. Kalau itu lu, gue gak tahu kenapa lu bisa berada di sini. Mungkin ada temen lu yang ngajak lu dan akhirnya hari ini lu bilang iya. Atau mungkin lu gak sengaja ngelihat rekaman ini. Atau mungkin lu di sini karena lu memang mencari Tuhan. Mungkin lu udah lama sebagai orang Kristen, tapi lu belum sebenarnya benar-benar mengenal siapa Yesus Kristus. Atau bahkan mungkin ini adalah pertama kali lu mendengar namanya. Gak masalah itu semua. Gak ada yang bisa merubah masa lalu mereka, tapi bersama Tuhan, dia bisa merubah masa depan kita. Hari ini, kalau lu bilang ke gue, Brian, gue gak tahu, tapi gue mau tahu siapa Yesus itu. Akan menjadi kehormatan gue untuk mengenalkan dia kepada lu. Yang lu lakukan cukup berdoa bersama-sama gue. Ini namanya doa keselamatan. Doa yang sangat sederhana tapi sangat berkuasa. Ini doa yang akan mengundang Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Katakan seperti ini. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau. Aku percaya Engkau mati di kayu salib. Menebus dosaku. Memaafkanku. Mulai hari ini, aku menerima Engkau. Engkau adalah Allahku dan aku adalah anakmu. Bantu aku berjalan untuk-Mu menjadi dampak bagi orang-orang seumur hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amen, amen, amen. Hey, kita bakal nyanyi satu lagu aja lagi. And then Pastor Brian Nelson bakal masuk dan kita bakal mengakhiri ibadah ini. Tapi gue percaya Tuhan lagi mau melakukan sesuatu. Karena ada dari kita yang harus ingat siapa kita kembali. Ada beberapa dari kita yang harus ingat identitas kita. Dan di 1, 2 menit, 3 menit kita bernyanyi dan menyembah Tuhan. Fokuskan, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Gue percaya dia akan memberitahu lu siapa lu. Dia akan memberitahu lu seberapa dia sayang lu. Satu kata dari Tuhan bisa mengubah hidup kita selamanya. Buka kuping kita, buka hati kita. Tuhan sedang berbicara. Come on Empower, mari kita menyembah. Sing it, Empower.
your feet. Berdiri, ku angkat tangan bagimu, ku kagum padamu penebusku. Berdiri jiwaku, serahkan padamu, aku milikmu. Sing aku milikmu, aku milikmu. Once again. Yes. Yes Lord, we are yours. Kami semua milikmu ya Tuhan. Wow, what a wonderful worship and a powerful sermon by our pastor Brian Siawan. Yeah. Let's give a round of applause once more guys. Gua sangat diberkati jujur. I think it's one of the best sermon ngomongin Wow. tentang Daniel. Dan itu dibawakan for our pastor Brian Siawarta. Dan biarlah hari ini kita belajar kalau kita mendapatkan ujian daripada Tuhan, jangan kita lari, jangan kita kabur, tapi kita harus hadapi Yeah. dan kita butuh Tuhan untuk menghadapinya. Come on. Percaya waktu kita melewatinya itu akan menghasilkan ketekunan buat iman kita semua. Biarlah iman-iman kalian diperbarui dan biarlah itu menjadi matang di hadapan Tuhan. Amin. Amen. Wow guys, I think we'll end before then with announcements guys. Kita ada sedikit announcement sebelum kita mengakhiri ibadah raya kita. Yang first of all, kita ada Youth Connect Group every Sunday jam 4 sore teman-teman. Ya, jadi buat kalian yang masih berumur 13 sampai 18 tahun, please do come cause it will be fun. Trust me, kalian pasti diberkati. Dan juga kita punya Telegram teman-teman. Jadi buat kalian teman-teman, saudara-saudari, kalau belum punya aplikasi Telegram, please join Telegram. Karena di situ kita akan banyak dapat informasi weekly tentang update gereja kita. Dan kita pun akan mendapatkan renungan harian di dalam Wow. Telegram itu. Ya, karena kita butuh diisi setiap harinya. Benar ya? Yes. Dan ketiga, kita juga punya Connect Group teman-teman. Jadi buat kalian yang belum punya Connect Group nih, siapa yang belum punya komunitas? Karena kata Tuhan tidak baik kita seorang diri. Kita Yes. butuh orang untuk men-support one another. Kita butuh pertolongan. Ya, kita butuh sebuah komunitas. Jadi kalau kalian belum punya komunitas yang tepat, ayo gua mau ngajak kalian semua untuk to join Connect Group Empower Indonesia. Nanti sebelum itu pasti ada detailnya akan dikasih tahu sama tim kita. Ya. Dan terakhir teman-teman, buat orang-orang yang mungkin baru pertama kali hadir ya di sini, please mungkin tim dari teman-teman ya dari tim events bakal show up. Please kita mau mengenal kalian lebih lagi ya. We wanna get to know you. So if you don't have a church, mungkin ini pertama kali kalian hadir, we welcome you. And I hope I'll see you again next week guys. Yes. And lastly, guys, kita dari Empower Kids ya. Ada sedikit event, guys. Mereka mengadakan ada work kits ya. Work kits yang dijualkan melalui ada juga di Tokopedia. Harganya cuma 80.000 aja, teman-teman. Dan ini sangatlah berguna buat anak-anak kalian. Jadi kalau misalkan kalian yang sudah berkeluarga punya anak-anak kecil nih, ya ayo beliin yuk untuk anak-anak kalian. Yes. Percaya pasti akan memberkati mereka. Dan jikalau kalau misalkan teman-teman mungkin belum punya anak tapi punya keponakan-keponakan seperti gue punya 4 keponakan teman-teman. Nanti gue bakal beli 4 untuk keponakan-keponakan gue. Pasti dia senang luar biasa. Dan
uang ini nanti kita akan kumpulkan teman-teman buat untuk mendonasi lagi. Mungkin kita pakai untuk memberi kepada orang-orang di luar sana yang kesusahan. Ya, so I want you to buy this workit. Nanti kalau misalkan mau tanya lebih lanjut, please contact PIC-nya adalah Nadia. Nadia, you can write down nanti mungkin in the chat to contact you. Ya. So guys, I think this is it. Sebelum kita mengakhiri seperti biasa, kita menutupnya dengan doa berkat. Gue mau kalian semua mengangkat tangan dengan tinggi. Ya, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Let's pray. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, dengan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita katakan amin. God bless you guys.